Suatu siang yang cerah, dihiasi mendung yang suram, yang tergambar di wajah seorang guru itu sepertinya habis mengajar. Tampak tumpukan karya siswa di pinggang kirinya dan beberapa alat peraga di genggam tangan kanannya. Guru yang lesu itu pun menarik kursinya, menjatuhkan peralatan mengajarnya di mejanya, kemudian meletakkan dengan malas pekerjaan siswanya. Ia sejenak menghirup hawa dalam-dalam, tapi belum tuntas mengeluarkannya ditegur oleh seorang sahabatnya. Selamat siang, Bu. Oh, Pak Davi. Selamat siang, Pak. Saya lihat Ibu kok tidak seperti biasanya ya. Ibu kan biasanya tampak bersemangat. Tapi sekarang kok sepertinya Ya enggak apa-apa, Pak. Cuma sedikit galau. galau bagaimana sih? Sepertinya ada sesuatu ya. Ada masalah apa toh, Bu? Apa ya, Pak ya? Kecewa gitu, Pak. Kecewa. Loh, kok bisa begitu, Bu? Ya, kecewa dan khawatir. Khawatir bagaimana? Mengapa kok bisa sampai seperti itu? Ya, kalau ada konflik dengan pimpinan begitu, Pak. Siapa yang tidak khawatir coba? Kira-kira saya bisa bantu apa nih, Bu? Waduh, saya cinta enggak enak sama Bapak. Nanti merepotkan. Tidak kok, Bu. Sebagai rekan guru, tentu kita harus saling membantu. Iya sih, Pak. Tapi gimana ya, Pak ya? Nanti kalau Bapak ikut terseret ke masalah, nanti kan tambah merepotkan. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa kok. Sebenarnya dari masalah-masalah ini pasti Ibu punya harapan kan? Barangkali harapannya bisa disampaikan, Bu. Ibu inginnya seperti apa nantinya? Saya sih berharap tidak sampai dimarahi begitu. Kok sampai dimarahi? Dimarahi oleh siapa, Bu? Ya kepala sekolah toh Pak, Pak. Oh, kepala sekolah. Nah, mengapa kepala sekolah kok bisa sampai marah? Ibu habis melakukan kesalahan apa kok sampai dimarahi? Ya bisa dikatakan pengawas itu kecewa. Kan saya habis disupervisi Pak sama pengawas. Nah, Ya. kemudian beliau menyampaikan sesuatu ke saya dan rupanya jawaban saya bikin beliau tidak berkenan. Lah, laporlah beliau ke kepala sekolah. Saya dianggap bersikap kurang baik. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, Bu, bagaimana kejadiannya? Kok sampai pengawas tadi bisa kecewa dengan Ibu? Ya, sesi supervisi. Kebetulan saya tidak menggunakan buku teks. Rupanya Pak pengawas nggak berkenan. Saya ditegur. Saya kan punya hak toh menjelaskan alasan saya. Tapi ya pengawas tersebut malah tersinggung. Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih detail bagaimana sih kronologinya? Ya, jadi gini Pak, kan kalau mengajar tuh pasti sudah direncanakan ya Pak ya. Terus saya menggunakan banyak sumber dari koran, majalah, bahkan rekaman video. Yang pasti ya sesuai dengan pengajaran yang harus saya bawakan. Nah, kebetulan karena fokusnya di sumber-sumber tadi yang sudah saya sebutkan itu Pak. Nah, saya tidak sedang fokus pada buku paket atau buku pegangan itu. Tapi kan saya tetap mengajar sesuai kurikulum toh Pak. Iya. Sebenarnya pembelajarnya sudah bagus itu menurut saya. Lah ya itu Pak. Terus bagaimana? Mau saya, ya saya mengajar itu memanfaatkan berbagai sumber, tidak hanya dari buku paket. Betul tidak Pak? Nah, saya sepakat itu, Bu. Terus bagaimana, Bu? Ya, kita kan tahu Pak, kalau buku paket isinya ya itu saja. Kalau pakai sumber lain kan bisa lebih kaya, ya kan? Iya, betul. Makanya saya tuh heran kok jawaban saya tuh bikin pengawas kecewa ya dan merasa tidak enak hati.
Iya saya paham. Saya juga bingung Bu, kok bisa ya sampai kecewa ya pengawasnya? Ya intinya sih kalau saya melihat beliau kan fokus di buku paket ya Pak ya. Nah karena saya tidak Iya benar. menggunakan buku paket atau buku pegangan yang diwajibkan itu, pengawas menegur. Nah setelah ditegur, reaksi Ibu bagaimana? Ya saya memberikan alasan bahwa walaupun tidak menggunakan buku paket, masih sesuai kurikulum. Jadi alasan Ibu bahwa meskipun tidak menggunakan buku paket, tapi Ibu menggunakan sumber belajar lain yang masih sesuai kurikulum. Itu ya Bu ya, alasannya itu ya. Nah itu maksud saya Pak. Setelah Ibu menjelaskan seperti itu, apa pengawasnya bagaimana Bu? Tersinggung rupanya dan menganggap saya membantah, dan bisa diduga berceritalah beliau kepada kepala sekolah. Kira-kira setelah ini Ibu mau melakukan apa Bu? Ya kalau semestinya ya kan kita harus klarifikasi ya Pak ya, menjelaskan ini kepada kepala Ya, sekolah. ya saya harap Ibu ini tenang Bu. Saya yakin pasti ada solusi. Nah, menurut Ibu, kira-kira bagaimana agar kepala sekolah tidak sampai marah? Waduh, saya bingung juga ya Pak ya. Enaknya gimana Pak? Iya, atau begini Bu, mungkin kita bisa kolaborasi ya, kita dan bantuan orang lain. Barangkali Ibu punya kedekatan dengan rekan senior. Saya kan seperti Bapak tahu, saya cukup dekat ya dengan Bu Tukini. Beliau juga guru senior. Jadi kepada beliau saya juga banyak belajar, sering diskusi. Tapi kan saya jadi merepotkan Bu Tukini ya. Atau gimana ya Pak ya enaknya? Hmm, kalau ini Bu, kalau wakil kepala sekolah atau staf yang lain Oh, bagaimana Bu? ya, Pak anu ya, Pak Tirta ya, bagian kurikulum. Pas itu ya kalau kita membicarakan ini, ya nyambung ya masalahnya. Ya, Hmm, apalagi iya saya benar juga Bu, benar. cukup akrab dengan beliau. Oh iya iya iya. Nah, sebenarnya Ibu punya kesempatan baik loh untuk menyelesaikan hal ini. Masalah Ibu dengan kepala sekolah, Ibu nanti bisa minta tolong pada Bu Tinggi atau Pak Tirta. Ya, saya pikir memang seperti itu, Pak. Ya saya sepakat Bu. Terus strateginya nanti bagaimana Bu? Ya, karena ini kan masalahnya diawali dengan suasana yang juga tidak enak. Jadi saya pikir untuk membuka, ya tentu saya minta maaf dulu ya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan kronologinya sehingga beliau tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kemudian juga memahami alasan saya kenapa kok saat itu fokus pada sumber yang kebetulan bukan buku pegangan. Wah, saya salut sekali dengan Ibu. Benar Bu, strateginya bagus sekali. Dan Ibu nanti bisa menjelaskan penjelasannya lebih detail agar tidak salah paham nanti dengan kepala sekolah. Inggih Pak, nanti saya bawa juga bukti-bukti yang mendukung itu tentang keaktifan anak-anak juga ya Pak ya. Omong-omong, kapan Ibu akan menemui Pak Tirta? Kayaknya setelah ini Pak, semakin cepat semakin baik ya, biar tidak mengganggu perasaan begitu. Tapi sepertinya Pak Tirta kok sedang sibuk ya Bu ya? Kan sekarang banyak kegiatan sekolah Bu, bagaimana Bu? Oh gitu ya. Wah, enggak apa-apa sudah Pak, nanti saya coba dulu ke ruang staf untuk melihat jadwal beliau, lalu bisa membuat perjanjian ya, jadi supaya kalau saya menemui beliau juga tidak mengganggu beliau, karena ini masalah yang cukup serius juga ya Pak ya. Ya, baik Bu. Saya yakin masalah Ibu akan segera teratasi. Tetap semangat ya Bu. Di sampun Pak Davi, saya pamit dulu ya, saya ke ruang staf untuk menindaklanjuti supaya saya bisa berkomunikasi dengan Pak Tirta segera. Terima kasih loh ya Pak Davi ya. Demikianlah hasil simulasi antara Coach Davi Rosidudin dan Coaching Herning Tias.